Abang Kakak minta pendapatnya bagaimana layanan pemerintah selama ini. Yang mana? Bang Jogi, apa dinas pendidikan atau apa Bang Jogi? Apakah Bang Jogi dinas di mana Bang Jogi? di Kementerian Pendidikan? Oh, Kementerian Pendidikan. Kalau yang langsung ke masyarakat apa Bang? Ya, guru sama dinas pendidikan. Oh, guru sama dinas pendidikan. Oh, Ya. itu kita tanya sama Kak Rika ya. Gimana Kak Rika, kesan Kak Rika dengan instansi yang ada di Kak Rika sendiri? Cikgu mana cikgu? Suara Mak Yos nggak dengar lagi. Hah? Iya, Dengar kok, dengar. 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 Bangun Rika, mungkin dia masih apa tuh setengah Kok hilang sadar. semua nih gitu. suaranya? Hilang semua. Ini Kak, abang-abang. Halus sekali. Cuci muka Rika, cuci muka. Dengar lah jelas. Dengar. Gimana Kak Cigu? Wih, Tidur dia. nggak tidur loh. Tapi suaranya kok tiba-tiba hilang. Suara Kakak dengar kok nyaring di sini. Oh ya, suara aku dengar. Nah, Suara Cikgu jelas. Apa kata Mak Yos nggak dengar? Semua nggak dengar. Suara Kak Tebi nggak Tidur. dengar. Tidur dia Halus nih, kali. aku rasa. oh, Dengar kok. besarkanlah volumenya Dengar ya? Kak Rika. Oh, udah kan udah slow. Kandas. Kayak dompet ya. Tes, kedengaran nggak Kak Rika? Tes. Dompet. Apa ya? Kecil gitu, kecil kali. Jaringan ini kayaknya. Ya. Siapa guru Kak Mei ya? Kak Mei. Cikgu. Halo Kak Cikgu, Kak Mei. Kenapa tuh? Kenapa? Ya. Hadir. Kak Mei, Kedengeran? berhubungan dengan Kementerian Pendidikan ya Kak Mei? PAUD ya? Iya, PAUD sama TK. Karena kan kalau kelompok ya sama ya begitulah ke PAUD sama TK. Menurut Kakak gimana sih layanan PAUD ini terhadap guru-guru? Guru-guru TK yang selama ini Kak Mei rasakan. Ada suara tiba-tiba halus. Ini semakin baik ya. Sudah semakin baik, mungkin sudah lebih terkoordinasi semenjak dulu kan memang tabrak sana, tabrak sini, sudah pakai Padamu Negeri, dimulai dari Padamu Negeri sampai sekarang sudah pakai Dapodik, lebih terorganisir, jadi apa-apapun kita minta masukan langsung dapat tanggapan yang baik sih. Sejauh ini sih semakin baik sih. Oh, artinya saya rasakan begitu. Oh ya, dari Demang Jogi. Artinya mungkin kayaknya tadi Dapodik itu apa Iya, sih? sampai situ Kak Yos. Sistemnya. Kedengeran Kak? Sistem itu ya, Dapodik itu yang bisa menjembatani antara guru-guru dengan kementerian atau dinas pendidikan gitu ya Kak? Iya, betul. Kemudahan lah ya, jadi kita dalam ngurus apa-apa ya. Iya. Hidup IT. Begitu. Ya, karena memang dengan adanya ini udah kan kalau ada apa-apa juga kan via online aja ya gitu ya. Ada saluran komunikasi yang sekarang sediakan ya Bang Jogi. Ya, ada. Ada channel khusus ya disediakan ya harusnya. Banyak channel disediakan sama kementerian, cuman memang karena ada perkembangan teknologi ya. Halo, apa? Halo? Enggak, Kak Oji, iya. Kak Oji tuh Bang. Mungkin karena memang tadi betul Kak Yosi, ada perkembangan teknologi, jadi memudahkan kita untuk memberikan akses informasi kepada
Kalau kami di kementerian itu kan memberikan informasi dan bantuan teknis ya kepada dinas kabupaten kota. Jadi kemudahan informasi itu diterima oleh kabupaten kota mungkin itu mendukung juga penyampaiannya kepada guru-guru atau kepada masyarakat. Intinya di IT-nya memang betul. Oke. Bantuan IT itu sangat membantu kami dalam penyampaian segala sesuatunya. Oh, jadi memang apalagi dengan ada pandemi gini ya, Bang ya, pasti semakin banyak difungsikan media-media digital untuk bisa menjembatani antara stakeholder dengan apa namanya ya, kayak guru-guru lah gitu ya. Kalau kami memang nggak boleh berhubungan langsung ke masyarakat ya, memang job desk-nya bukan seperti itu. Kami kan job desk-nya untuk memberikan technical support ya kepada dinas-dinas dan kepada stakeholder lainnya agar mereka bisa memberikan pelayanan yang baik buat masyarakat. Jadi kami memberikan stimulus buat mereka. Oh iya, oke, betul. Iya. Oh, nanti dinasnya yang langsung ke guru-guru. Ya, betul. Oke. Iya, dinas yang langsung ke guru, kami memberikan stimulus. Tapi sejauh ini sudah sangat positif lah ya Bang Jogi ya. Kalau di kami pun misalnya buat platform atau buat sistem yang selama ini perasaan kita ketika bangun aplikasi, bangun sistem yang ternyata sangat amat membantu, itu rasanya luar biasa. Yosi bikin aplikasi tahun 2016, itu padahal sistemnya sederhana sekali. Kemarin tuh dia nelpon, Bu, aplikasi Ibu nggak bisa dijalankan di komputer saya. Jadi Yosi tanya, hah? Masih dipakai itu? Masih loh, Kak. Masih ini loh, berfungsi kali. Jadi rasanya kayaknya luar biasa banget ternyata aplikasiku yang nggak seberapa itu masih dipakai. Dan terlepas apakah dia mau bikin pengembangan atau enggak, tapi sejauh ini sangat berfungsi, itu sangat luar biasa. Kemudian yang kita kembangkan di BKD, guru-guru yang mau misalnya kayak mutasi, mau ngurus pindah atau ngurus jabatan, yang selama ini suka dilempar tuh dari dinas pendidikan, nanti disuruh ke BKD. Dari BKD nanti disuruh lagi ke dinas pendidikan gitu. Jadi dari Simalungun, dari Asahan tuh kesian gitu ya. Jauh-jauh mereka dibola-bolain. Nah begitu sudah ada aplikasi, si guru datang, Pak saya mau verifikasi ini. Sebentar ya, cek, dah siap. Ya. Udah, gitu aja. Iya udah aktif punya Ibu. Kayak gitu aja. Iya kayak gitu aja Bu. Jadi terus udah Ibu pulang aja gitu. Jadi kayak gitu aja. Jadi dia kayaknya sangat takjub dan luar biasa yang selama ini dia dibola-bolain. Ternyata cuma begitu doang gitu. Minta diverifikasi udah nama Ibu sudah terdaftar dan tinggal Ibu nanti buat pelaporan. Nah, artinya memang luar biasa ya. Salah satu adalah customer service yang dilakukan oleh Pemda dengan adanya platform atau sistem ini. Ya, kalau dulu kan Kak Yos, itu tadi yang dibilang sama Kak Mei itu untuk aplikasi Padamu. Itu aplikasi Padamu itu tuh adalah aplikasi yang online pertama yang dikembangkan untuk mendata semua guru itu sistem pendataannya di pusat. Tapi semua jejak rekamnya pengurusan administrasi oleh si guru itu bisa dilihat oleh si guru sendiri. Jadi kalau dulu kan segala sesuatu diurus oleh guru itu mungkin dia nggak bisa mendetek lah progres pengurusan ataupun administrasi yang diberikan buat dia itu dia nggak bisa tahu. Jadi mungkin ada yang oknum-oknum yang menggunakan kesempatan bisa memperlama. Kalau untuk mempermudah ya ada jalan tol kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau dengan Padamu itu, dengan mereka bisa melihat track record administrasi itu, semuanya itu terdata dan semuanya bebas biaya, itu menjadi tolak ukurnya kemarin. Servisnya oke, cepatnya oke, dan sangat memuaskan. Nah, kemudian Dapodik yang dibilang Kak Mei tadi itu seperti itu. Dulu banyak rekayasa kan. Nah, sekarang dengan ada aplikasi itu dibantu, jadi guru itu dan sekolah merasa mereka itu memang betul-betul valid datanya.
Dan mereka benar-benar bisa merasakan administrasi itu bisa mereka lihat dan bisa mereka tongkrongin lah mereka sendiri. Tidak harus melalui satu orang atau satu instansi, tapi mereka bisa melihat langsung. Jadi itu kita jembatanin kan, memberikan akses kemudahan itu dari aplikasi-aplikasi lah. Nah itu tadi brandnya tadi jadi berubah. Ya, jadi memang sekarang kan BUMN, pemerintah itu layanan-layanan kepada masyarakat sudah dialihkan ke digital lah ya untuk ngebantu. Kayak kemarin ngurus paspor ya. Ya, betul. Antrian kan, kita tinggal pilih mau hari apa yang kita sempet, mau jam berapa. Dan ketika datang ke sana udah punya antrian, langsung Bu siapin ini Bu ya. Iya, nanti ntar lagi Bu dipanggil gitu. Nggak sampai sejam kita udah selesai, terus tinggal bayar, nanti berapa hari kemudian kita tinggal ambil paspornya. Itu sangat luar biasa ya. Kalau yang pajak yang masih belum plus lah, karena sampai saat ini awak mau daftar NPWP pun nggak bisa gitu ya, nomornya masih ke data katanya. Jadi udah berapa kali datang, masalah kita ini adalah integrasi data satu instansi dengan instansi yang lain ya, masih belum beres ya. Nah, kayak misalnya data di Dukcapil harusnya bisa digunakan untuk pilkada, jadi nggak perlu survei lagi gitu ya. Data guru tuh seharusnya sudah integrate dengan di Dukcapil, jadi bisa tahu nggak perlu nginput lagi berapa anak, berapa istri misalnya, udah ada datanya semua gitu. Nah, harusnya dia dapat tunjangan, harusnya dia dapat ini dan sebagainya, kayak bantuan-bantuan, kita nggak perlu lagi data-data ulang seharusnya gitu. Itu masalah kita memang dari integrasi data belum satu data lah kita. Kayak para operator punya prinsip, Kak, salam satu data. Kami para operator kadang salam satu data. Iya, itu memang harusnya dijalankan tuh salah satu data. Jadi nggak perlu input 5 kali ya Kak, ada aplikasi input lagi, ada aplikasi input lagi gitu. Ada misalnya kayak bantuan, ada yang bantuan ini kan macam-macam ya, bantuan pemerintah. Pengennya sih pemerintah bisa merata, tapi kadang-kadang namanya manusia pengennya dia mau dapat juga ya, bantuan langsung dia mau, bantuan UKM dia juga mau gitu. Orangnya itu aja gitu. Banyak memang yang perlu dibenahi lah. Sebenarnya dari diri kita juga sih gitu ya, dari masyarakatnya juga sih yang belum teratur gitu. Gitu. Kemudian bisa juga dari strategi harga, tapi ini juga tidak menjadi suatu yang kunci ya. Walaupun kadang-kadang kita sebagai emak-emak ada satu waktu memutuskan membeli barang mana yang lebih murah dan lebih banyak manfaatnya ke kita. Artinya sebenarnya kalau seperti itu, brand itu belum berjalan dengan baik. Brand berjalan itu kalau misalnya meskipun harganya mahal, tapi tetap aja dibeli orang gitu. Yang jalan itu ya kayak misalnya harga iPhone itu, iPhone 11, sebenarnya kalau dari harga produksi kemarin itu dibahas harganya 6 juta. Tapi dijual berapa? 18, 24, gila, kayak seharga dengan laptop gitu ya. Dan itu masih banyak aja orang beli. Kalau Yosi masih belum dulu lah gitu. Selagi cuman masih menggunakan untuk telepon, belum yang wah-wah banget, masih mengakomodir dengan iPhone yang lama, nggak usah dulu gitu. Belinya masih yang untuk harga misalnya 15 juta harusnya bisa dipakai dalam waktu 4 tahun gitu. Karena ya sih ngitungnya 1 tahun itu kalau beli harga 3 juta udah nggak bisa dipakai lagi. Ya, gitulah kira-kira. Karena pasti ada masa depresiasinya gitu ya, penyusutan dari barang tersebut. Gitu. Kemudian ada yang kita mau nge-brand pakai sponsor ya, atau endorse, atau kita pakai partnership. Nah, kalau nge-endorse, asalnya kakak abang, kayak Yuli kan sering tuh ya berhubungan dengan endorse ya, endorse ke influencer gitu, bisa mempromosikan produknya. Karena kita sendiri begitu lihat baju dipakai sama artis kok cantik gitu ya,
terus kita kepengen juga walaupun begitu kita pakai blast gitu, nggak ada cantik-cantiknya. Artinya memang karena si endorse oleh si artis ya, membuat kita, dan artis itu memang idola kita, membuat kita memang kepengen untuk mendapatkan produk tersebut dan kepengen ketika make seperti si artis itu gitu. Kemudian partnership ini akan ada banyak pengaruhnya. Misalnya nih Coding Lab pasang logo Pemda yang sudah pernah bekerja sama. Itu ada pengaruh. Kemarin calon klien nanya, Bu bisa minta nggak portfolio atau perusahaan-perusahaan yang pernah bekerja sama dengan Ibu. Nah, artinya itu memberikan nilai tambah bagi mereka bahwasanya ini perusahaan atau bisnis yang terpercaya gitu. Jadi dengan menampilkan logo-logo brand ya, apalagi brand-brand yang atau perusahaan-perusahaan yang sudah dikenal orang, artinya orang punya kepercayaan menggunakan produk kita gitu. Nah, kemudian dari sisi marketing dan iklan lah ya, saat ini kalau misalnya punya budget lebih silakan. Kalau yang pasang banner billboard itu biasanya memang brand-brand besar ya, karena mahal gitu. Nah, kalau kita bisa pakai sosial media dengan yang gratis gitu. Nah, jadi banyak cara sih sebenarnya kalau yang pakai sosial media ini nge-branding, membentuk personal kita, ketika orang lihat kita memberikan kesan seperti apa melalui dari branding digital media gitu ya, digital marketing. Nah, jadi tadi ya cerita si Coca-Cola yang mereka menghadirkan, padahal dia minuman gitu ya, dia nggak cerita mengandung bahan ini, gulanya berapa persen, terus tidak mengandung ini karbonat lah apa segala macam, dia nggak ada ceritakan tentang ini. Kenapa? Karena sebenarnya riset mengatakan minum Coca-Cola itu nggak sehat kan, karena kandungan gulanya cukup tinggi gitu. Tetapi yang dijual sama si brand ini adalah bukan ingredient atau unsur-unsur yang membuat minuman ini jadi enak. Tetapi ketika minum ini, Anda akan, apalagi bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, itu membentuk kebahagiaan atau happiness ya. Iklan Coca-Cola kan kita lihat di televisi, ada keluarga, ada teman-teman ya, sambil nonton, sambil hangout gitu kan, ada Coca-Cola yang menemani. Itu brand yang mereka ingin sampaikan. Nah, KFC juga dia nggak ada cerita KFC terdiri dari tepung gandum, tepung ini gitu ya, micin ini gitu, nggak ada. Dia menampilkan kerenyahannya gitu, begitu dimakan kerek gitu, sehingga orang mau jualan pun ayam KFC, padahal bukan ayam KFC, ayam-ayam di pinggir jalan yang seperti KFC, karena renyahnya itu. Nah, renyahnya itu si KFC sudah, brand-brand KFC itu adalah ayam yang penuh kerenyahan, itu sudah menempel di lubuk hati kita gitu. Jadi kalau misalnya ini loh tepung-tepung untuk bikin ayam KFC, kan nggak kita bilang ini tepung untuk bikin ayam AW ya atau CFC gitu kan, atau merek-merek yang siapa, tapi si KFC yang kita bilang gitu. Terus kalau abang-abang kakak-kakak mau beli mie instan biasanya bilang apa? Indomie. Indomie ya kan, walaupun mereknya nanti bukan Indomie. Wah, beli Indomie gitu. Kalau pop mie memang pop mie ya kan Bang, pop mie itu udah tahu kita dalam bentuk cup ya, tapi kan ada merek lain ya selain pop mie. Ada mie gelas, ada mie gelas yang lebih kecil ya Bang ya. Tapi yang pop mie itu pasti yang bentuk yang cup itu. Yang styrofoam. Banyak merek kan, bukan hanya pop mie gitu. Tapi kita bilangnya oh yang pop mie itu gitu. Ya. Nah, jadi kita bayangkanlah, bisa mampu membayangkan dalam satu kalimat produk kita itu apa. Si Apple, memang selalu salut dengan si Steve Jobs, di mana dia mempromosikan atau nge-branding produk teknologi inovasinya bukan dari sisi ini mengandung ini mengandung ini. Jadi kalau misalnya kayak Yosi jualan
Yes, kok bisa bikin website? Oh, sama aku aja. Kok mesti samamu? Iya, kalau sama aku nanti servernya di Amerika misalnya. Nanti kecepatannya akan sekian kilobyte per second atau sekian megabyte per second. Orang nggak ngerti gitu. Yang taunya kalau kau jualan ini, ya apa yang kau akan ingin berikan kepadaku gitu, bukan ingredientnya gitu ya. Jadi apa yang ingin kita sampaikan kepada calon customer kita, calon user kita, itu pengennya seperti apa. Jadi misalnya nih kan, kayak tadi nih, ada abang-abang atau kakak yang pengen buka toko online gitu ya, terus pengen buat website. Nah, terus awak menghubungilah orang yang bisa bikin website nih ya. Jadi yang pertama, saya seorang web designer yang berpengalaman, aku bisa ngerjain website apa aja. Pokoknya sesuai dengan keinginanmu lah, budgetmu gitu. Jadi nah, Yos, aku mau bikin website Yos. Kayak mana? Oh, aku bisa bikin apa aja, tergantung budgetmu gitu. Harusnya sih, kalau Yosi nanya websitenya untuk apa, Din gitu ya. Website yang seperti apa? E-commerce, aku mau jualkan brasku. Oh, kalau aku nanti bisa bikin website, dengan punya website kok jadi meningkat penjualanmu. Nah, gitulah kira-kira. Itu namanya sih ilmu sales funnel lah ya. Bagaimana kita menarik dulu orang, kan sebelum tahu produk kita bagus atau enggak, kan menarik dulu gitu ya. Nah, terus si A tadi, yang si A ini ya kan, dia target konsumennya itu UKM, produknya adalah produk web designer ya, dan nilai value dia bilang berpengalaman dan sesuai dengan budget, artinya bisa murah, bisa mahal, sesuai dengan kebutuhan si user atau si konsumennya. Nah, target konsumen ini sebenarnya masih belum spesifik. Sama seperti si KFC, dengan dia menyajikan ayam yang kerep, sebenarnya dia nyasarnya ke konsumen yang seperti apa. Ya, KFC itu brand dia adalah, kalau makan KFC itu kan iklannya gitu ya. Siapa sih target konsumennya? Orang tua, anak-anak, Kaula muda kali. remaja, Bang. Kalau Bang Dalmer kira-kira makan gitu ya, makan ayam. Anak-anak biasanya. Anak-anak. Biasanya anak-anak ya Bang. Anak-anak, karena kalau kita udah nggak suka lagi KFC, betul nggak? Kok dulu ya suka kali KFC tuh, makanya krek-krek gitu ya. Jadi memang target si KFC ini adalah menyasar ke anak-anak, yang dimana orang tuanya ikut makan karena ngikutin anaknya gitu. Nah, sehingga memang ketika kita mau branding, kita harus tahu dulu siapa yang mau kita target. Nah, targetnya harus spesifik. Kalau kita tuh malah bikin target tuh, misalnya aku jual baju hijab ya, untuk hijabers. Untuk siapa? Jualannya untuk, namanya Dina Octavia, umurnya 44, dia adalah seorang dosen, juga dia punya profesinya banyak. Ingin dia tampil lebih percaya diri dengan produkku. Jadi memang dispesifikan. Kenapa? Karena yang awak jual ini adalah produk hijab yang middle ke atas, harganya menengah ke atas. Kalau awak nyasarnya ke mama-mama pejabat, aku kan biasanya bermerek, nggak mau beli yang ini, gitu. Sehingga memang kalau mau nge-branding nanti disesuaikanlah dengan niche atau target pasar kita, gitu ya. Nah, nilai lebih value-nya juga harusnya dipertimbangkan, karena semua kompetitor juga melakukan hal yang sama. Semua web designer, orang-orang kayak kami ini, biasanya selalu akan memberikan harga sesuai dengan si customer-nya. Jadi kalau dilihatnya nih bisnis, perusahaan yang besar, biasanya dia naikkan harga tuh. Tapi kalau misalnya ini kawan, atau ini kayaknya bisnis masih kecil, oh kamu bikin kayak gini dulu, ini lebih lebih terjangkau lah harganya. Kita lihat dulu seperti apa nanti respon pasarnya. Nah, gitu. Jadi kita harus bisa berikan nilai apa yang membedakan kita dengan customer yang lain. Jadi kalau misalnya kita udah tahu target konsumen kita itu misalnya UKM nih, bidang fashion, yang dia memang pengen punya e-commerce. Nah, kenapa sih
UKM ini pengen buat website ya, website e-commerce, ya dia memang kan ingin mendatangkan lebih banyak penjualan, maka itulah yang kita tawarkan gitu. Kalau enggak, untuk apa cuma tampil di website tapi nggak ada nilai tambahnya ke dia, ke bisnis dia gitu. Jadi memang kita harus buat lebih spesifik lagi. Nah, jadi setiap bisnis itu kalau misalnya kita mau nge-branding, lihat siapa yang akan jadi target market kita. Apakah ini hanya untuk udah jam 10. Sedikit lagi ya Bang, ini udah selesai sih. Sebenarnya ini nggak berlaku untuk perusahaan, jadi untuk kita yang kecil-kecil juga perlu kok branding. Abang-abang, awak tanya dulu, Jeko itu produk donat dari dalam negeri atau luar negeri, Bang? Dalam negeri. Hah? Ya, awak bukan abang-abang ya? Ya. Dalam negeri. Dalam negeri. Oh, kayaknya Kak Yumi udah tahu ya. Abang-abang yang lain, kakak-kakak, Jeko itu donat dari dalam negeri atau luar negeri? Dalam, Kak. Dalam ya, udah tahu Bang Ardi ya. Sering baca berita sih. Iya, Jeko itu kayaknya dulu pertama kali ya waktu muncul, pikir itu adalah produk dalam luar negeri, ternyata itu produk dalam negeri. Tas Eiger, Bang? Dalam ya. Bandung. Jadi awalnya dia cuma penjahit, punya mesin jahit gitu ya, dia produksi, akhirnya sudah seperti ini ya. Walaupun dulu pikir Eiger ini adalah produk luar gitu. Artinya mereka bisa membentuk brand itu, menciptakan brand itu kayak terdengarnya seperti produk luar, karena kita ini kan gila dengan produk luar ya. Padahal kalau misalnya dijual bukan Jeko namanya, West Donat misalnya, kan lucu kali, padahal rasanya bisa jadi lebih enak gitu. Tapi ketika kita mau beli apa, beli donat West gitu, rasanya kok kayak gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai nama Jeko, oh keren gitu ya. Iki Donat gitu Kak, Iki Donat. Nggak jadi beli deh. Sini kan. Jadi memang nama itu pun mempengaruhi brand terhadap seseorang gitu. Ya kalau yang kita kemarin ke restoran itu kan dia memang mau jual makanan western tapi dengan produk local wisdom gitulah ya, ala Indonesia lah gitu, dengan nama Kearifan lokal. Kearifan lokal lah gitu. Nah, gitu abang-abang, kakak-kakak, kira-kira brand fungsi cerita tentang brand lah ya. Yosi juga sebenarnya lagi nge-branding juga bisnis Yosi supaya dinilai oleh orang tuh keren gitu. Dan ada beberapa yang Yosi dapat Coding Lab ini, Mas Software House yang di Medan ini kayaknya timnya udah paling banyak di antara yang lain mungkin ya, untuk startup, untuk kelas-kelas yang masih UKM gitu masih bertahan. Ya alhamdulillah, karena kita memang pekerjaannya ada yang sudah rutin dari pemerintah, ada yang kena imbas dari COVID, ada juga yang nggak sempat kena imbas, masih bisa napas-napas gitu. Terus ada perusahaan-perusahaan swasta yang dia dapatnya dari searching di Google gitu, dia cari web design Medan, mungkinnya kata kuncinya, begitu ketemu, ada yang nanya, ini Coding Lab Software House dari mana gitu, dari Jakarta ya gitu. Dengan melihat tampilan website Yosi, Coding Lab dikira bukan perusahaan lokal Medan gitu. Artinya berhasil sih Yosi memang mau menciptakan ini perusahaan sekelas dengan di Jawa, tapi sebenarnya dari Medan. Nah itu yang mau Yosi ciptakan. Gitulah teman-teman, mungkin kalau ada mau diskusi-diskusi silakan abang-abang atau mau tanya kakak-kakak yang setahu Yosi ya. Langsung aja apa gimana nih? Ya langsung boleh. Ada Kak Yuli juga boleh. Ya silakan teman-teman. Ya nggak ada, oke. Panding aja deh.
Saking banyaknya, tunggu ya satu-satu dulu. Ada yang mau ditanya langsung? Jadi takut pula kok udah dicatat Kak Dina yang satu. Kayaknya payah nih pertanyaannya. Iya, saya cari kopian dulu lah. Oke. Sebelum semuanya tanya dulu ya, Yos. Oke. Mbak Yos. Tadi kan sebelum kita membuat suatu produk atau e-commerce, yang penting kita tahu target pasar kita itu siapa. Pertanyaannya, bagaimana kita mengevaluasi target pasar? Misalnya gini, awalnya kita maunya target menengah ke bawah produk kita gitu ya. Contoh beras aja lah ya, ini contoh yang paling nyata. Oke. Sebenarnya dari harga, kalau melihat target pasar, sebenarnya dulu melihatnya dari harga pasaran. Nah akhirnya mematok misalnya, oh oke, ini produk beras akan kita pasarkan ke menengah ke bawah. Tapi sejalan dengan waktu ternyata masuknya ke atas juga gitu, menengah ke atas. Nah, apakah kita yang salah menetapkan target atau ada hal-hal yang harus kita perbaiki misalnya dalam promonya atau apa itu biasanya Mak Yos? Brandingnya lah Kak. Kak, awak tanya dulu nih. Penjualannya seperti yang Kakak harap, maksudnya sebenarnya ini untuk masyarakat menengah ke bawah, kok yang banyak beli menengah ke atas misalnya. Yang Kakak, yang hasil yang Kakak harapkan, terus yang sekarang seperti apa? Contoh ya, ini mungkin sharing kita sama-sama ya mungkin, ini pengalaman aja. Jadi sebenarnya harapan penjualannya memang menengah ke bawah, tapi yang untuk masuk menengah ke atas sebenarnya dari kualitas kita masih perlu ada perbaikan gitu misalnya ya. Tapi dari kenyataannya memang menengah ke atas juga seimbang dengan menengah ke bawah pembeliannya. Oh, jadi Kakak pengen tahu sebenarnya target kita ini kemana sebenarnya? Oh, kemana gitu ya? Namanya kalau kita masuk ke platform dia memang ada ke alat ukurnya lebih enak sih. Kalau ini kan Kakak indikatornya ya, alat ukurnya itu apa? Kita menetapkan target pasar tadi. Benar atau enggak gitu kan? Ya memang harus lihat sih Kak. Kakak harus punya data. Karena kalau kita cuma ya enggak gitu. Makanya memang kalau bisnis digital itu kita bisa punya database. Jadi siapa sih yang beli produk kita? Orang-orang seperti apa? Datanya itu jelas dia kecatat. Misalnya nih, Kakak nge-branding pakai Instagram. Di Instagramnya tapi harus bisnis ya, bukan yang personal ya. Di Instagram itu setiap postingan Kakak itu bisa nampak impresinya. Siapa sih yang lihat? Konversi terhadap postingan Kakak itu kayak mana, terus Kakak menggunakan misalnya tagging gitu ya, apa namanya, kata kuncinya gitu ya, keywordnya apa gitu, itu bisa mempengaruhi ketika orang berselancar, ya hashtag ya Bang, oke makasih Bang. Jadi ketika orang berselancar menemukan postingan Kakak gitu dengan hashtag tertentu. Kalau misalnya Kakak nggak punya data, Kakak nggak bisa evaluasi. Kalau kami memang orang IT, itu sih punya data supaya bisa kita evaluasi. Bang Jogi di platformnya juga dia pasti bisa mengevaluasi berapa banyak yang keluhan-keluhan atau berapa banyak dokumen yang diproses, ya berapa lama selesainya, itu udah ada karena tersimpan. Turunnya performa kita bisa dilihat dari by data. Nah kalau di Kakak memang harus catat sih yang beli itu lebih banyak yang menengah ke atas. Biasanya kalau yang menengah ke bawah itu dia beli beras itu yang semampu dia, bukan karena enaknya. Nah, kalau orang menengah ke atas dia karena enaknya. Kalau Yosi beli beras ya, nggak mau yang
Ini berapa Bang? Ini 99. Ini berapa Bang? 120. Udah yang 120 Bang. Karena kalau misalnya rasanya di bawah dari 100.000, rasanya pasti nggak enak. Yang menurunkan selera makan, gitulah, kurang pulen lah atau kurang apa gitu ya. Jadi memang Dio sih milihnya harganya yang misalnya 120 ke atas lah minimal gitu. Nah, di kakak mungkin menetapkan harganya. Nah, harganya memang yang bisa dibeli adalah orang-orang dengan menengah ke atas. Padahal ini sebenarnya diperuntukkan untuk yang menengah ke bawah gitu. Mungkin ya Kak ya, harus bicara dengan data sih kalau mau lihat KPI-nya kakak itu seperti apa. Tapi kalau misalnya penjualannya bagus kan nggak apa-apa Kak. Enggak, maksudnya nih, kok kayak gitu. Enggak, jadi seberapa besar Kak Yos, kalau kita promo, itu yang misalnya Instagram, nah itu nggak pernah coba memang Instagram berbayar itu. Itu emang ada pengaruhnya ya untuk promo? Oh, ada. Ngaruh banget. Kali lah, tapi kayak gitu lah sih bilang, semangat sekali. Wih, Ya. kawannya. Jadi Yosi ngelihat postingan teman, dia pasang iklan di Instagram, postingan dia bisa di view sampai 800 ya, di like orang tuh bisa sampai 200-300 orang. Nah, ketika dia nggak promote, yang like cuma 10, 20, itu Kak Yuli pasti tahu lah. Tak beda lah, kita pasang apa di Instagram, apa promote ya, apakah di Facebook atau di Instagram. Nah, promotnya pun kakak harus lihat-lihat memang. Nah, jangan sampai salah target. Bahwasanya iklan ini diperuntukkan untuk siapa, terus ngelihatnya jam berapa. Nah, itu. Suara ajudan di samping gitu. Oke. Nah, Yeah. jadi kalau misalnya kakak udah promo ya, pasang iklan lah di Instagram, mereka memang akan kasih data yang sangat jelas. Jadi kan kalau kita daftar di Instagram atau Facebook kan masukkan tanggal lahir ya, walaupun ece-ece gitu kan. Dari situ ya mereka data. Kemudian kan kakak jenis kelaminnya. Terus yang kakak like, yang kakak lihat itu yang mereka sudah simpan datanya. Artinya, oh peminatan seorang Dina ini, dia minatnya lihat ini. Gitu. Dan itu akan dicatat di mesinnya di Instagram, dan dia akan menampilkan iklan-iklan yang kakak pernah lihat, yang kakak pernah cari. Bahkan kakak misalnya lagi ngomong kayak gini, bisa nanti muncul iklannya di sini Kak, di Facebook atau di Instagram. Nah, itulah luar biasanya. Nah, itu ya. Bahkan Itu iklan itu. Keluar suara si mama ya, woi. Udah deh, geli kali deh kayak. Lihat gaya mamanya geli dia. Kayak ini. ini satu tegolan. Ah, gitu kira. Kak, pernah nggak Kak Dina nyoba promo di Instagram, promo beras ya? Karena promo beras ini ada, misalnya promo beras itu di bundling dengan minyak makan. Kalau awak nih personal, kalau beli minyak makan itu, awak masih mikir harga, nggak lihat merek. Kalau awak ya, nggak tahu dengan mak lain di sini. Kak Dina kalau nengok minyak makan, nengok merek atau nengok harga? Merek. Beli minyak goreng, minyak makan. Tergantung mau. Kalau lagi nggak ada duit, nengok harga. Oh iya juga. Iya kan? Nengok merek apa? Di luar dari yang minyak curah itu ya. Kalau minyak curah masih Enggak lah. Enggak lah, jangan. Gede, udah tumpah di tampungnya gitu. Aduh, nggak beli minyak curah. Nah, kalau masih apa ya, selama dia masih murah, terus brandnya nggak penting sih, karena minyak makan itu nggak percaya Wak, ini
minyak tak jenuhnya berapa persen atau lemaknya nggak ada gitu, belum percaya Wak gitu. Artinya brand-brand minyak makan ini masih belum menciptakan bahwasanya ini lebih sehat kok dikonsumsi. Karena namanya minyak makan, banyak makan minyak kita kan lemak nggak bagus ya kan, buat jantung ya kan, buat lemak gitu. Tetap aja walaupun katanya lebih sehat atau lebih aman dikonsumsi itu sih. Jadi kalau kakak banding dengan beli beras sama minyak, akan bisa jadi akan menambah ini apa penjualan. Awak tengok kami lagi megang project FMB e-commerce, jadi mereka bikin promo 11 bulan 11 kemarin, bundling minyak makan sama gula itu penjualannya meningkat. Gitu mereka nggak bikin promo dia agak menurun trennya gitu. Emang orang masih suka dengan bundling itu tadi gitu. Nah tapi sekarang dari packagingnya udah cantik gitu, artinya memang sudah secara emosional kita udah lebih apalah ya dihargai gitu sebagai pembeli. Tapi sejauh ini mama-mama itu memang kalau yang Yusi lihat dia masih melihat mana yang lebih murah, masih itu. Tren kemarin yang kita lockdown dia naik trennya, yang beli barang kebutuhan ya, beli sayur mayur, beli ikan online. Tapi sekarang kan kita udah boleh kan pergi ke pasar, apa enggak, kita kan sini nggak ada PSBB. Jadi tren pasar itu jadinya naik lagi. Pajak ya, kita bilangnya pajak pasar tradisional. Nah, kalau yang brand baru dia memang perlu kerja keras lagi kalau supaya brand dia bisa lebih dikenal gitu. Secara harga sebenarnya nggak beda jauh sih kalau Yusi lihat ya. Gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Saya serahkan sama Kak Julie. Yes, ini mau nanya, sambung sama pertanyaan Kak Dina tadi ya. Jadi kan, misalnya gini, kita ada satu brand nih, biasanya kan kita memang sudah membuat brand position dia itu di mana, gitu ya. Tadi kan kalau Kak Dina bilang, dia sebenarnya sudah menentukan brand position nih, tapi ketika dia sudah mengeksekusi brand ini, ternyata yang brand position dia itu meleset gitu dari perkiraan dia gitu. Nah kalau kayak gitu, sebenarnya kan tadi dia bingung apakah dia salah menentuin brand position atau enggak. Cuman kalau menurut aku, kita dari awal ketika ada satu nama nih ya, misalnya namanya apa ya di sini namanya misalnya Lille Baby misalnya. Lille Baby itu ketika dia mau kita launching di market, itu yang pertama kan kita lihat dulu nih kompetitornya siapa, dari kemudian apa spesifikasi dia apa, terus dari situ kita udah bisa memposisikan brand itu berada di mana, apakah dia di middle, di low atau di high gitu kan. Kemudian kita juga udah bisa memposisikan dia target marketnya untuk ibu-ibu yang seperti apa misalnya kayak gitu. Nah itu ketika misalnya sudah kita launching, kemudian kita sudah package untuk dia launching itu sudah kita lakukan, kemudian apakah sebenarnya kita perlu ada kayak misalnya nih udah launching kayak kata Kak Dina tadi, ternyata begini gitu. Apakah kita perlu kayak mengganti sesuatu dari brandnya sendiri gitu? Apakah itu logonya ataukah itu misalnya namanya lah kayak gitu? Perlu nggak sih seperti itu? Karena misalnya nih udah kita lakukan nih secara kontinu. Kalau misalnya kita cuma mau lihat itu feedbacknya 3 bulan 6 bulan kan nggak bisa kan? Let's say misalnya 1 tahun 1,5 tahun gitu. Kira-kira perlu nggak sih? Nah Kak, kalau di startup itu, bahkan kalau misalnya istilahnya ini nggak bagus pasarnya, produk kita nggak diterima. Kalau perlu pivot itu merubah proses bisnis atau merubah model bisnisnya gitu. Jadi kalau misalnya memang mau ada yang harus dirubah, ada yang harus dievaluasi, nggak ada masalah.
barang pivot aja kita oke-oke aja. Misalnya kayaknya jual software custom ini capek gitu. Gimana kalau kita bikin software massal gitu. Jadi proses model bisnisnya ganti. Ya mungkin dengan tetap branding, brandingnya nggak pakai coding lab, kita pakai branding yang lain. Itu kalau memang harus seperti itu nggak ada masalah sih. Banyak yang melakukannya. Merubah logo, ya mungkin kalau logo biasanya sih dalam jangka waktu yang sangat panjang ya Kak. Mungkin kalau di Yosi sih cara nge-brandingnya. Nah, kalau misalnya kita diperuntukkan untuk kelas menengah ke atas, kalau Kak Yul ini kan produknya menengah ke atas ya, produk baby dengan inilah ya, alat-alatnya harganya pasti akan sedikit lebih mahal dan pangsanya pun ibu-ibu menengah ke atas. Tapi banyak kok yang ibu-ibu menengah ke atas itu dia sukanya belanjanya kayak di Athena gitu ya. Terus kayak di yang khusus-khusus baby yang harganya mahal-mahal gitu ya, masih banyak gitu. Nah, dan mereka memang ketika membeli itu kadang-kadang pun mau sentuh barangnya yang nggak beda jauh sama dengan yang di pajak-pajak gitu. Nah, artinya mereka memang lihat brand itu. Nah, kalau bikin brand seperti apa memang di Yosi nggak paham lah ya, karena Yosi juga masih belajar bentuk brand di Yosi sendiri. Tapi kalau misalnya memang strategi bisnis kita memang harus berubah, nggak ada masalah sih bagi Yosi ya, karena banyak sih perusahaan-perusahaan yang mereka merubah proses bisnisnya seperti itu gitu. Dulu tuh ada software house, sebelum dia jadi software house menjual software laundry yang jadi sewa bulanan, dulunya mereka buka laundry ya kan, buka laundry, terus sistem laundry mereka ini di-franchise-kan. Akhirnya mereka nggak buka laundry tapi mem-franchise-kan sistem laundry-nya. Terus akhirnya sistem franchise laundry-nya disediakanlah aplikasi. Kemudian akhirnya mereka menemukan bisnis model yang bagus, kayaknya kita cukup sewa aplikasi laundry. Udah, mereka nggak buka jasa laundry, jadi mesin cuci dijual, udah nggak jual franchise lagi, mereka hanya tinggal terima uang bulanan untuk sewa aplikasi untuk laundry. Nah, jadi mereka betul-betul merubah model bisnisnya. Nah, kalau cuman sekedar mungkin merubah kayaknya cara teknik strategi pasarnya yang harus dirubah. Apakah dengan pakai promo memang bisa menaikkan, menambah income atau menambah menambah inilah ya target penjualan, ya kenapa enggak gitu. Itu sih menurut Yosi. Dan di Yosi sendiri kalau misalnya di tahun 2021 ini prospek untuk software house Yosi lihat di swasta semakin tinggi. Produk yang awalnya mau direncanakan kita mau bikin produk massal masih ketunda karena kayaknya ini masih prospek gitu. Tapi bakalan kalau misalnya nggak prospek lagi, kita akan buat satu produk yang jual massal. Jadi stresnya kita nggak ngadepin stres personal, tapi sudah jadi umum. Masalahnya akan yang kita terima komplainnya akan bersifat umum. Mungkin bisa jadi akan seperti itu. Mungkin itu Kak Juli, mungkin ada teman lain yang bisa nambahin. Siapa Bang Hardi? Ada Bang Hardi di sini? Mana Bang Hardi? Yuk Kak, udah pas Kak. Udah benar itu. Narasumbernya udah paham semuanya nih kayaknya. Iya, satu ilmu kita. Udah cukup. Sebenarnya mungkin sharing aja kali ya, Yos. Iya boleh Kak. Buat kawan-kawan yang juga pengen membuat satu produk atau misalnya lagi pegang satu brand yang pengen dipasarkan gitu lah ya. Memang sih sebenarnya ini kayak belajarnya tuh belajar otodidak sih aku. Ketika dari tahun waktu itu tahun 2009
sebenarnya di hire-nya tuh sebagai regulatory ya, produk regulatory itu kan harus apoteker sebenarnya kan produk regulatory. Tapi ketika di perjalanan waktu pekerjaan itu diajarin sama bos yang lama itu tentang produk gitu. Jadi itu memang melekat banget sampai sekarang gitu. Jadi setiap aku melihat satu nama, even orang pun cara brandingnya tuh seperti itu gitu. Jadi ketika kita megang satu brand atau satu nama, yang harus kita ingat itu adalah 5P sih sebenarnya, 5P. Jadi yang diajarin itu 4P, tapi akhirnya itu kalau nggak ada P yang kelima itu nggak berhasil gitu. Jadi yang pertama adalah produknya sendiri atau brandnya itu apa harus kita kenal, seperti kita mengenal orang gitu. Jadi dia tuh seperti apa, dia berasal dari mana, terus dia spesifikasinya apa dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua adalah price. Jadi harganya berada di mana? Apakah di middle low, middle up, atau dia di niche market yang di atasnya middle up lagi gitu. Yang hanya tertentu lah. Kemudian yang ketiga adalah place. Kita mau menjual dia di mana atau mau menempatkan dia di mana. Itu place-nya penting. Yang keempat adalah promotion. Promotion itu nggak harus diskon sih. Promotion itu bisa kayak tadi kata Kak Yosi, bisa bundling, bisa misalnya kerja sama brand lain kayak gitu. Terus yang paling penting yang keempat adalah people. Siapa yang akan mengeksekusi? Itu sih. Jadi kalau kita misalnya pegang satu brand, ingatlah 5P ini, dan itu nanti mudah-mudahan ya, itu biasanya sih berhasil sih. Jadi kalau sekarang kan memang kita lebih ke digital, lebih ke digital marketing, kemudian yang kayak misalnya, oh ini satu brand ini ketika kita coba masuk ke pasaran itu, yang akan ditanya sama calon pembeli kita adalah, ini udah ada belum Instagramnya, ini siapa ya yang endorse-nya, artis mana yang pakai. Nah kalau sekarang itu ditambah dengan itu lagi gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan seorang tim marketing, tim brand itu semakin besar, apalagi sekarang udah kayak kayak berpacu dengan detik lah ya, karena setiap brand itu dia sudah bisa menyampaikan komunikasinya cuman dengan jari-jari aja gitu. Jadi nggak kayak zaman dulu kan above the line, below the line, atau on the line gitu. Jadi sekarang itu udah digital semua dan udah nggak laku yang namanya iklan di majalah yang print out gitu sih. Kayak gitu aja sih Kak Yosi mungkin sharingnya. Iya, makasih Kak Yuli, tambahannya ya. Kak Yuli kan dia orang udah lama main di sini ya, di branding gitu. Jadi pasti sebenarnya sudah lebih paham jauh sih Kak Yuli. Nah kalau di Yosi karena memang awalnya tuh brand Yosi itu ya freelance gitu. Dan dimulai dari 2017 lah mulai nge-branding startup Yosi gitu. Memang nge-brand itu nggak bisa cepat, butuh waktu yang panjang, kemudian effortnya juga banyak gitu. Saat ini karena Yosi lagi disibukkan dengan banyak kerjaan, jadi nge-branding di sosial medianya agak berkurang. Jadi sosial media coding lainnya agak bersawang-sawang gitu Kak. Ya memang harus perlu ada tim khusus lah ya untuk nangani itu gitu. Cuman budget aja yang belum memungkinkan. Di perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka memang ada tim khusus gitu. Kak Yuli sendiri kan timnya apa internal atau ada pelibatan eksternal Kak? Kalau yang di perusahaan lama sih aku sendiri ya. Timnya tunggal gitu. Jadi benar-benar tunggal, cuman punya admin satu, sales satu gitu. Jadi itu benar-benar belajar dari nol gimana sih cara branding dan lain-lain. Kalau sekarang itu timnya lengkap banget. Jadi kayak ada salesnya, ada marketingnya, ada demand planner, ada orang IT-nya, ada orang apanya gitu. Lengkap banget gitu. Jadi karena brand yang dibawa kan juga banyak kan. Kalau sendiri ya stres juga. Lengkap sih. Digital marketingnya ada gitu. Jadi kalau udah banyak produk, terus memang perusahaan memang dari internal semua Kak, atau ada rekrut dari luar? Enggak, internal. Misalnya buzzer gitu atau? Oh kalau itu udah pasti. Endorser, KOL gitu-gitu kan.
pasti. Oh, tapi untuk strategiknya dia internal semua ya? Ya, untuk people-nya semua masih internal. Oh gitu. Belum pakai ini sih, belum pakai apa third party belum. Kak Dina bisnis berasnya apakah masih sosial media sendiri atau punya akun sendiri Kak untuk bisnis Kak Dina? Maksudnya akun sendiri di Instagram gitu? Khusus untuk bisnisnya ya, kayak Yosi kan pisahkan untuk Yosi sama jualan Yosi gitu. Nggak ada. Kalau untuk bisnis nggak ada. Kak Dina satuin ya. Mm-mm. Karena kalau Yosi sendiri nih ya nilai ya, belum begitu kelihatan sih dagangan Kak Dina gitu. Maksudnya berasnya itu ada jenisnya apa-apa aja gitu. Dan kalau bisa sih memang Kak Dina punya satu akun Instagram bisnis sendiri. Karena kalau Kak Dina itu akunnya lebih ke personal branding Kak Dina yang punya bisnis A, bisnis B, punya pekerjaan A, pekerjaan C gitu. Nah, itu sih usul Yosi. Kayak Kak Dina kan sebenarnya juga kemarin jualan apa tuh babe ya, roti apa kue, dia kan punya akun sendiri. Kue kota. Masih kan? Masih. Kan dia punya brand sendiri. Apa maksudnya akunnya sendiri kan, nggak disatuin sama Kak Dina. Itu pun Kak Dina paling promo gitu ya, tapi pakai akun personalnya Kak Dina. Jadi kalau ya memang bisnis berasnya ini, apakah dia memang mau partai besar atau partai kecil, Kak Dina bisa harus usulkan sih saran punya akun sendiri gitu. Nggak disatuin Instagram, dengan maksudnya ya kalau Instagram itu kan ada pilihan bisnis dan yang enggak. Jadi kita maksudnya pakai yang bisnis gitu. Kak Dina buat lagi akun Instagramnya. Nah, Instagramnya yang bisnis kayak Yosi. Kayak Yosi kan, Yosi bikin Create Coding Lab itu melalui akun Yosi. Terus Yosi pilih dia yang bisnis. Jadi kita bisa nengok. Kalau akun personal dia nggak bisa lihat ini Kak. Apa namanya impresinya lah, setiap postingan kita itu bagus atau enggak gitu. Oke. Thank you. Kak Yosi, nanya dong Kak Yosi. Oh ya Kak, silakan Kak. Sorry, aku terlambat masuk. Tadi ada kerjaan sedikit. Iya, nggak apa Kak. Kak Yosi, aku ada bisnis sedikit. Cuman sampai sekarang aku belum upload ke media sosial. Karena memang selama ini, kita promosinya personal to personal ya. Terus mungkin perusahaan ini mengenalkan kita ke perusahaan yang lain gitu. Jadi, sementara ini kita rasa masih cukup. Tetapi sekarang ini kan semua sudah harus menggunakan media sosial. Itu hal-hal apa yang pertama kali dipersiapkan ya Kak Yosi? Misalnya aku akan membuat Instagram tadi seperti untuk bisnis. Itu apakah aku harus siapkan adminnya khusus untuk Instagram tersebut? Atau seperti apa ya langkahnya? Soalnya aku punya Instagram tapi untuk personal pribadi. Untuk bisnis, kira-kira apa yang harus disiapkan ya Kak Yosi? Oke, awak jawab, nanti mungkin Kak Yuli bisa bantu jawab juga nih. Karena lihat juga sih bisnis kakak besar kecilnya. Kalau misalnya masih kakak pegang sendiri, masih sanggup pegang sendiri, ya pegang sendiri gitu. Tapi kalau misalnya Kak Yuli udah disibukkan dengan ngurusin bisnis, nggak sempat lagi ngurusin akun Instagramnya, mungkin bisa minta bantu minimal untuk desainnya, karena di postingan itu tampilan desain sosial media itu juga memegang peranan penting. Kalau misalnya kita lihat satu promo lah gitu ya, satu postingan di Instagram, kita suka lihatnya. Kalau jelek orang males lihatnya. Nah, gitulah kira-kira Kak. Kenapa brand-brand besar ya? Memang mereka punya budget besar gitu ya untuk bayar desainer, untuk bayar orang yang pakar untuk nge-branding gitu. Tapi kalau misalnya dan itu banyak sih kakak bisa cari free
logo di free pick banyak, terus nanti tinggal masukkan aja kata kunci tema bisnis kakak itu apa. Karena di Instagram tuh kan ada profil pic-nya ya. Kalau perusahaan kan dia ke logonya gitu. Jadi kakak memang perlu ada brand logonya gitu. Nah, baru nyiapin postingan yang pertama. Apakah postingannya coming soon atau tampilkan satu gambar produknya, atau kami segera hadir, atau tagline-tagline, atau kata-kata mutiara, kata-kata motivasi gitu. Kalau sebelum ada barangnya, atau barangnya entar deh mau di launching misalnya gitu. Nah, Iya gitu. Kak Yosi, gini perusahaan aku tuh banyak beberapa pekerjaannya aku vendorkan, jadi nggak terlalu banyak yang handle gitu. Misalnya nih untuk servis contoh, ya aku vendorkan ke bengkel. Jadi aku nggak perlu siapkan mekanik, peralatan itu, peralatan ini gitu toh. Kalau untuk servis. Nah untuk pajak mungkin aku vendorkan ke konsul pajak gitu kan. Kalau misalnya ini hal Instagram dan promosi, itu misalnya perusahaan Kak Yosi bisa mengelola itu. Misalnya pertama sekali kita negosiasi di awal, mungkin setiap jam-jam yang orang memang suka buka Instagram, mungkin pagi sebelum mulai kantor jam 8 kurang 15, mungkin akan tayang ini. Terus jam 12 pas orang mau istirahat mungkin akan tayang ini. Jam 5 orang mau pulang mungkin akan tayang yang ini gitu. Ya. Perusahaan Kak Yosi ada bisa terima hal seperti itu enggak ya? Saat ini belum Kak, sayang sekali. Tapi dengan kakak ada seperti itu kami bisa Kak. Langsung ini ya, deal. Iya, karena kalau aku harus siapkan admin, toh kan pasti aku harus siapkan peralatan buat dia, terus dia juga akan stay, Ya. dan aku harus bayar sekian. Bulanan gitu ya. Terus ini jam sostek apa segala macam kan. Tapi kalau misalnya negosiasi ke Kak Yosi, misalnya sebulan 1 juta tayangnya 3 kali sehari. Contohnya gitu udah ada, tapi ya mungkin itu kan antara kepercayaan kita lah ya. Maksudnya jangan juga dia posting yang tidak kita ketahui, contoh gitu. Jadi kan aku juga bisa minimize cost ya kan? Ya betul Kak. Itu ada perusahaan nggak yang gitu contoh? Wow. Banyak banget. Banyak banget. Sampai gitulah Kak. Kalau Kak Yosi yang buat ya kan, jadi enak ya kan? Ya kali. Tapi balik lagi kita ini kalau misalnya berhubungan pengen menggunakan jasa orang, yang pertama kali itu kita pengennya kenal, gitu kan. Banyak sih yang jual jasa, tapi aku nggak kenal gitu. Menyenangkan nggak nanti ini orangnya gitu. Makanya kan kebanyakan kayak Kak Yuli kan langsung nanya, Kak Yosi bisa nggak ini gitu, karena kan kita kenal gitu. Jadi nantinya komunikasinya bisa lebih lancar. Itulah brand kenapa kalau bisa, walaupun kita nggak sedang jualan, postingan di media sosial itu sebenarnya nggak melulu jualan, nggak mesti ini loh berasku, ini loh produk baikku, tapi berupa tagline atau edukasi gitu ya, ngasih tahu misalnya untuk tumbuh kembang anak seperti ini, atau Kak Dina misalnya kan jualannya beras, makanan yang sehat itu pendamping beras itu adalah ini. Jadi semacam banyak edukasi yang ditampilkan di sosial media gitu. Jadi nggak melulu hard selling. Nah, Kak Yuli kan tadi misalnya sehari 3 kali. Nah, kalau pagi tuh kayak gini, kalau siang tuh kayak gini, kalau malam tuh kayak gini gitu. Dan memang ada jam-jam dan hari-hari yang banyak dilihat orang gitu. Kalau lagi jam sibuk orang nggak lihat Instagram, misalnya masih sibuk kerja. Jam berapa yang orang mulai lihat Instagram itu ada memang diteliti lah ya, ada penelitiannya, jam tayang di Facebook dan di Instagram itu beda dia, karena orang-orang yang main Facebook sama Instagram itu bisa beda. Nah, kayak Facebook itu mahasiswa udah agak jarang, yang Facebook itu masih kayak kita ini kaum tua. Soalnya awak naik mahasiswa 40 tahun ke atas. Iya, tua kali Bu ini Facebook, Instagram lah Bu katanya. Nah, jadi kalau misalnya target market Kak Dina itu jualan beras itu kan tuh orang tua ya yang beli ya, nggak mungkin remaja gitu, nggak. Cocoknya memang jualnya di Instagram sih Kak Dina gitu. Tapi kan karena Instagram ini kan
di Facebook. Tapi Facebook ini kan dia ada yang sudah bisa bikin fan page gitu ya. Ada yang kalau kita yang personal kan dia mesti di-add dulu. Ada yang tergantung kita mau di public atau di private akunnya. Jadi orang nggak bisa lihat jualanan kita yang nggak berteman. Kalau Instagram kan kalau selama nggak di private ya, orang bisa lihat postingan kita tanpa harus nge-follow gitu. Tanpa harus jadi circle gitu Kak Yuli. Kalau Kak Yuli nih punya banyak, berarti Kak Yuli ini kan perusahaan jasa ya. Dan kalau misalnya orang perlu ini tinggal kasih ke vendor ini gitu ya, kerjasama dengan vendor lah ya. Iya. Kayaknya memang itu kan bisa banyak jadinya Kak target marketnya. Persona persona user kakak, target persona kakak itu bisa banyak kalau urusan misalnya beli barang-barang spare part gitu kan ke ini gitu ya. Kalau perlu bikin laporan keuangan mungkin ke konsultan akuntansi gitu ya. Artinya berarti kakak ini agent? Bukan sih, aku bisnis rental mobil Kak Yosi. Jadi kontraknya itu per tahun-tahunan gitu. Jadi satu perusahaan misalnya dia pakai 10 mobil yang aku kontrakin ke situ. Tadinya kita mikir buka ruko, contoh untuk bengkel. Jadi kalau mobil mau servis, dia ke ruko kita, ke bengkel situ. Tapi ya itu dia kadang kita maintain pekerja kan agak lebih susah nih, tiba-tiba ada yang sakit, ada apa gitu kan, banyak banget urusan, tiba-tiba ada yang nggak masuk gitu. Jadi hitung-hitungan kos, ya balik nggak balik lah, misalnya kita vendorkan ke bengkel yang memang udah resmi, sudah bagus kualitasnya. Akhirnya kita tutuplah bengkel yang tadi, kemudian kita vendorkan langsung aja. Kita bikin kontrak dengan bengkel tersebut. Misalnya nanti kalau perbaikan, customer saya langsung datang, tolong dilayani, pembayaran TOP berapa. Gitu. Kan lebih akhirnya lebih cost-nya lebih turun. Dan juga maintain orangnya kita nggak repot gitu kan Kak Yosi. Jadi ada beberapa hal rasanya kita mending ke vendorkan aja gitu. Kayak mungkin kayak Instagram tuh yang tadi saya bicarakan. Mungkin kalau aku punya admin, mungkin dia lupa atau nggak konsisten. Cuman kalau misalnya sudah ada aplikasi, dia akan tayang jam segini, terus dia akan munculkan video atau gambar mana yang lebih menarik. Mungkin ahlinya itu memang udah profesional. Dibandingkan saya bikin Instagram bisnis, saya harus milih, oh yang ini bagus nggak, ini bagus, ini. Karena saya fokus pada perusahaan kan, nggak fokus pada seperti untuk promosi kan. Nah, alangkah baiknya misalnya untuk hal promosi saya vendorkan, tinggal mungkin dia perhitungannya berapa dengan aplikasi yang dipakai gitu. Atau anak aku bisa belajar di tempat Kak Yosi, mungkin sebulan 2 bulan gitu kan. Belajar boleh, main-main boleh, lihat-lihat boleh. Banyak sih yang kami mau belajar ya datang mau magang boleh gitu. Oh, boleh ya Kak Yosi ya? Boleh. Paling nggak dia belajar ngeliat-liat lah kan. Suasana suasana kerja lah ya, lingkungan kalau programmer IT itu kayak mana gitu. Iya, kebetulan anak aku di sistem informasi. Oh gitu. Banyak memang sih. Kalau bisa bantu-bantu ya kan? Boleh kok. Open aja. Masih ada tempat duduk. Masih ada tempat duduk ya, satu ya. Siapin satu ya Kak Yosi ya. Tapi duduk bawah. Mungkin nanti dia habis kuliah kan masih banyak waktu. Jam-jam 1, jam 2 kan si anak tuh kan udah free kan. Mungkin kita bantu-bantuin Kak Yosi lah buat ngangkat apa, ngangkat situ. Buat misalnya ada yang mau dikerjain. Fotokopi gitu ya. Fotokopi. Tapi bagilah sedikit-sedikit ilmunya sejam 2 jam ya kan. Banyak kok yang mau pengen belajar ke sini. Di tim kita juga awalnya
apa ya, bukan pinter-pinter banget sih yang kita rekrut. Karena nyari yang pinter-pinter itu biasanya udah nggak mau lagi lah kerja di Medan, carinya ya di Jawa karena gajinya kan lebih tinggi, 2 kali lipat, bahkan bisa 3 kali lipat gitu. Di sini ya memang banyak orang ya belajar lah, ada case kita belajar, ada case kita belajar. Nah, saat ini memang kalau untuk digital marketing kita belum ada, tapi kalau misalnya ada peluang seperti itu kita udah mulai memang ada belajar sih yang untuk satu case di klien kita. Kalau kayak postingan sosial media itu sebenarnya bisa Kak diprogram dalam 1 bulan itu Kakak mau postingnya apa gitu kan. Ada untuk apa namanya ya, schedulingnya. Jadi kita nggak usah jam 7 posting, jam 8 posting, nggak usah, udah otomatis Udah aja otomatis gitu. ya sistemnya. Udah kita setting. Di Coding Lab juga gitu. Jadi Yosi memang memikirkan 1 hari aku memikirkan konten untuk seminggu, 2 minggu. Apa yang mau dibuat. Jadi apalah riset ya kan, riset apa sih konten yang diminati dan memang berdasarkan data yang paling banyak diklik orang masuk ke website kita apa? Oh ternyata artikel-artikel justru tentang misalnya UKM bikin website, cara untuk supaya menghasilkan pendapatan lebih banyak, yang gitu-gitu justru banyak yang menemukan website kita, bukan nyari web designer Medan atau pembuat aplikasi, tapi asalnya dari situ. Makanya memang untuk konten nggak melulu harus juaran gitu, nggak melulu harus selling. Kak Yuli pasti udah tahu, atau mungkin Kak Yuli mau nambahin, Kak Yuli. Apa itu? Itu tadi lah. Sebenarnya gini ya, tadi kan Kak Yanti dia punya brand ya, tapi dia pengen apa sih? Dia memberikan ini ke third party lah ya, beberapa ke third party misalnya ininya. Nah, brandnya itu tetap penting gitu. Jadi memang serahkanlah pada ahlinya gitu. Jadi tetap harus ada, sebenarnya ada juga orang-orang yang dia tidak perlu kita pekerjakan full. Jadi terutama untuk tim-tim kreatif yang seperti itu, yang dia sehari misalnya posting 3 kali pada jam-jam tertentu, atau misalnya dia harus bikin video, atau misalnya dia harus IG live misalnya kayak gitu. Nah, dia dibayar itu by paket aja gitu bisa. Jadi itu banyak banget dan itu freelancer namanya. Jadi mereka memang tugasnya adalah membuat postingan-postingan yang untuk awareness brand tersebut gitu. Jadi misalnya dia mau bikin promo apa, atau misalnya mau membranding brandnya itu dengan cara apa. Tadi kan Kak Yosi bilang kalau kita mau memposting itu nggak harus hard selling namanya, karena customer itu nggak suka hard selling. Customer itu suka dengan soft selling. Jadi postingan kita bentuknya misalnya bercerita, atau misalnya bentuknya video, gambar, tapi diselipkan di situ nanti di ujung aja misalnya harganya misalnya kecil gitu, atau misalnya kita nggak naruh harga gitu, tapi kita hanya ada satu foto dengan produk kita tersebut atau brand kita tersebut yang bercerita bahwa brand ini itu telah memberikan bantuan kepada orang ini misalnya kayak gitu. Jadi sekarang itu yang disukain sama ibu-ibu itu seperti itu gitu bentuknya. Kemudian yang lagi hit sekarang itu adalah IG Live, Instagram Live, itu lagi hit. Jadi ketika kita punya satu brand, selain kita post regularly, kita juga melakukan interaksi dengan calon customer kita atau followers kita dengan live itu gitu. Jadi mereka tuh suka gitu. Jadi kayak misalnya kita IG live nih, terus mereka join IG live-nya, terus mereka komen tuh pada saat IG live, saya nanya harganya berapa Bun, atau misalnya itu bisa apa aja itu. Nah, kita menjawab mereka itu dengan bicara gitu. Mereka suka itu. Dan itu memang benar dibilang Kak Yosi, ada jam-jam tertentu ketika mereka bisa join. Gitu. Kalau aku kan memang udah lama terjun di dunia ibu-ibu anak bayi gitu ya. Jadi biasanya tuh the best time untuk IG live itu adalah jam 1 sampai jam 3. Kalau sebelum jam 1 atau sesudah jam 3 itu udah sepi dia.
Kenapa? Karena mungkin jam 1 itu mereka udah selesai masak, anaknya udah tidur, atau misalnya udah beres lah semua, udah dia tinggal me time gitu. Nah, untuk Kak Yanti mungkin karena brandnya lebih menyasar ke bapak-bapak atau cowok atau apa ya, lebih banyak ke cowok lah ya, karena kan dunianya ke otomotif lah ya, lebih ke mobil gitu-gitu kan. Biasanya cowok sih yang ke situ. Mungkin harus dipelajari dulu kira-kira untuk orang-orang yang membutuhkan rental mobil itu biasanya dia perlunya seperti apa, dia maunya bentuk promosinya itu seperti apa, apakah hanya gambar aja, apakah dia perlu dengan misalnya harganya kayak gitu, atau misalnya foto mobilnya terus dengan orang yang lagi ngeren itu sedang berada di mana kayak gitu. Jadi bentuk iklannya itu harus memang benar-benar tersampaikan kepada target market kita tadi gitu. Komunikasinya harus sampai gitu. Jadi kalau aku sih memang terus terang ke situ nggak tahu ya, nggak punya pengalaman ke rental mobil gitu. Tapi itu memang harus dipelajari dari mungkin Kak Yanti bisa lihat rental mobil yang lain gitu. Contoh misalnya kalau di Pekanbaru tuh ada namanya rental mobil 200 atau 2000 gitu ya. Bagaimana cara mereka membuat websitenya, bagaimana cara mereka iklannya, sampai ketika kita cari mobil sewa di Pekanbaru itu pasti mereka ada di atas. Jadi kayak search engine-nya mereka harus seperti apa, itu mungkin Kak Yosi sama Bang HP lebih ngerti lah keyword-nya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita memang benar-benar serius dan mau sebesar apa kita buat, secara pribadi saya yakin Kak Yanti nggak bisa gitu. Dan itu memang harus diserahkan kepada yang ahli gitu. Jadi carilah third party yang memang bisa dia menguasai lah gitu. Kayak orang-orang seperti Kak Yosi, Bang HP itu memang pasti mereka menguasai secara digitalnya karena mereka tahu bagaimana mengoptimalkan search engine sehingga brand kita tuh akan ada di atas ketika orang search gitu. Gitu sih kira-kira. Betul. Ya, betul Kak Kak Yulianti. Iya, keren tuh masukannya. Karena memang bikin postingan itu dari Yosi sendiri itu bisa lama kali. Ya nggak gampang. Mikirin ini udah cocok belum ya? Ini gimana ya gitu. Nggak gampang untuk bisnis ya, tapi kalau untuk kita kan lagi kayak gini postingan apa ya kan, pokoknya nggak jelas lah, nanti banyak yang komen ya kan. Iya, Tapi kalau untuk bisnis bawa branding kan. Iya. Jadi kalau bisnis Kakak kan ini tuh siapa yang baca nanti siapa gitu. Karena Kak Yanti biasanya memang pemilik bisnis itu nggak akan sempat megang biasanya ya. Kayak Yosi mau sok-sokan jadi hero ya kan, nggak sempat. Cuman kepengennya sih kita serahkan ke pihak yang lain. Dari segi kemampuan kita sebenarnya bisa gitu. Pengennya kita ngerjain semua Kak Yosi. Iya. Karena apa? Kayaknya kita puas. Aku maunya pengen seperti ini, terus kita usahakan bisa mengerjain. Tapi kan kemampuan kita kan, profesional kita kan nggak di situ. Profesional kita yang punya perusahaan duduk-duduk ngopi sama customer, tambah payroll apa mana temannya lagi, referensi mana ya kan. Kalau kita kerjakan lagi yang itu, ya kapan nambahnya kan gitu ya kan? Iya betul Kak. Banyak sih jasa-jasa freelance yang murah-murah Kak. Misalnya dia nawarkan sekali posting 50.000, 100.000 sekali posting. Nanti Kakak bisa revisi. Misalnya lihat, nggak cocok, minta revisi gitu. Banyak sih sebenarnya yang kayak gitu-gitu freelance. Dan bisa kita pilih gitu. Mau yang mana, terus bisa lihat portfolio dia udah pernah ngerjain apa gitu. Harga bersaing lah ya. Ada yang murah karena ya mungkin masih pemain baru, dia butuh portfolio gitu. Tapi kan dia berarti pegang account kita kan, apakah itu dia benar-benar tidak menyalahgunakannya atau bagaimana ya biasanya yang seperti itu? Nah sistem Kakak nanti mau seperti apa? Apakah hanya postingan aja yang dia kirim, nanti misalnya kan saya mau seminggu ini ya postingannya adalah ini, nanti dia kirim ke Kakak, habis itu selanjutnya Kakak lah nanti yang posting. Tapi kalau untuk posting
dipakai handphone nggak bisa terjadwal dia Kak. Jadi kakak juga nggak akan sempet juga ngurus-ngurus itu, bisa kelupaan. Oh ya harusnya aku postingnya tadi ya, gitu lupa gitu. Harusnya jam sekian ini gitu lupa. Iya, belum lagi anak-anak di rumah lagi mikirin itu mikirin suami udah deh. Jadi memang kalau apa namanya ya, akunnya memang dia harus pegang kalau misalnya mau diserahkan ke dia. Tapi misalnya kakak ada orang internal yang bisa masukkan aja hasil dari hasil dari pembuatan sosial media dia lah ya, besertakan dengan captionnya, kita tinggal copy paste aja gitu ke dalam. Banyak sih aplikasi-aplikasi atau platform yang dia sediakan, kita bisa pakai secara gratis. Ini gambar, ini caption, kita jadwalkan mau tanggal berapa, mau jam berapa gitu. Bahkan bisa aja nanti nge-relate ke Facebook misalnya. Jadi kita cukup posting sekali, otomatis nanti Instagram sama Facebooknya posting juga gitu. Jadi nggak capek gitu. Iya ya, coba deh nanti aku cariin Kak Yosi. Iya. Informasinya. Oke, Kak Yanti, Kak Yulianti. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oh, Bang Dalmer tuh mau nanya tuh kayaknya dia. Nanya? Iya. Tidur nih dia tuh. Lagi bakar rautan dia. Rautan ada cerminnya. Iya, mau nanya deh tuh. Malu dia. Meng, ini Bu software, Meng. Nggak ada nanya. Cuma ngikutin aja, nggak ada. Yang betul. Dia seperti yang Bang Domen lihat, dia pendiam orangnya. Yul. Oh ya, pendiam kok tidur. Gimana teman-teman, masih ada pertanyaan nggak kira-kira? Bang. Ya, mau nanya dong. Oh ya, iya. Kak Yos. Ya, Bang. Jadi sekarang ini memang transformasi dari brand itu sendiri, kalau menurut aku sudah jauh sekali ya, berlari kencang. Star 1000 cc kayaknya ini. Kayak gitu ya. Nah, tadi Kak Ulil udah ada nyinggung-nyinggung STP 5P gitu ya, ST5P itu. Sebenarnya ada ini juga Kak Ulil, sekarang tambah lagi 2P. Oh, banyak ya? Power purchase. Oh iya, benar-benar. Banyak lagi PP lain lah. Nah, iya. Terus terkait ini brand activation ini, Kak Yos, rata-rata orang sekarang untuk men-speed up dia punya brand itu mereka pakai jasa ini ya, pakai jasa YouTuber ya, YouTuber atau IG artis gitu ya. Nah, itu seberapa efektif Kak kita bisa men-speed up agar awareness terhadap brand kita itu bisa dikenal orang gitu loh Kak. Itu aja dulu Kak Yos. Oke Bang. Kalau untuk influencer sejauh ini masih efektif ya Bang untuk mengenalkan yang misalnya punya info selebgram lah gitu ya, selebgram Mama Gardam lah, betul. Warintil lah atau apalah gitu ya kan. Gisel Kak, Gisel. Ngeri Bang. Brand apa tuh Bang? Madam G. Jadi terbayang. Brand jendelanya Kak Ulil. Nggak ngantuk. Kenapa? Tirai jendelanya, brandnya. Oh, tirainya, bukan kimononya ya? Tipinya. Oh, tipinya ada lagi. Oh, dia suara Dalmer, iya Allah. Dia ada loh yang 9 menit. Bukan 19 detik ya? Share lah. Share. Tadi abang tanya lupa jadinya. Langsung rame. Langsung hang ya kan? Ngapain sih macing-macing? Macing. Emang itu tema plumer 1 itu memang. Belum hilang ya?
Trending topik ya, trending topik. Biasanya kalau dengar begini, Benny langsung itu tuh, ada reaksinya Benny. Ben? Bang Penny hari ini kok nggak ada Nggak nyetrika. Itu ada. Itu Bang, udah siap Bang. Mungkin kurang bergairah kali sama dia. Lagi ngaso-ngaso nih kita ini. Nah, jadi Bang kalau untuk mengenalkan masih inilah. Nah, kalau mau cepat naikkan brand awareness, maksudnya bukan mempercepat meningkatkan omset, itu belum tentu dengan menggunakan influencer. Karena sekarang itu orang sudah bisa lebih pinter. Ini kan karena influencernya, muka dia misalnya kan, iya aku pakai skincare ini loh gitu kata si artis. Ya kita dia memang itu aja kerja dia ke salon aja, bukan karena pakai produk itu dia cantik gitu. Tapi paling enggak orang jadi ada ini gitu kan, ada ini dulunya Bang, ketemu isunya dulu kan. Baru orang klik di sini loh, IG-nya aku pakai baju tidur mereknya ini, terus kita klik baru nengok gitu kan, masih kalau dari funnelingnya masih mendatangkan traffic lah, melihat dulu gitu. Nah baru selanjutnya kan ketika orang tahu produk kita, brand kita, barulah dia mulai mikir-mikir gitu kan, mikir-mikir ini ditengoknya, kayaknya bagus nih, tengoknya. Baru habis itu langkah selanjutnya dia nanya. Berarti kalau dia udah nanya itu ada minatnya gitulah, tahapan-tahapannya lah gitu Bang. Nah, kalau misalnya sambutan kita baik dan kita gencar untuk jadi gimana Kak, mau ambil yang warna apa, ukuran apa, mau dikirim kemana gitu ya, langsung kita gempur sehingga memaksa dia untuk melakukan pembelian, akhirnya dia terkonversi lah produk kita sama dia. Nah berikutnya adalah bagaimana mendatangkan loyal customer. Jadi ketika dia suka dengan produknya, dia akan mempromosikan kembali ke orang lain tanpa harus dibayar gitu. Kak Yosi kan suka kayak kita kemarin makan gitu ya, kita endorse lah gitu. Iya makan di sini, atau iya aku lagi pakai baju ini, tasnya ini, UKM-nya ini gitu, tanpa harus dibayar. Orang jadinya akan lebih karena dia make dan dia puas, ini memang percaya aku produknya bagus gitu. Mungkin Kak Yuli ada nambahin, Kak Yuli? Tadi pertanyaannya. Tadi yang 9 menit tadi lah itu pertanyaannya. Itu pengaruh dari influencer ya? Yes. Sebenarnya kalau apa sih yang tadi dibilang Kak Yosi, ada benernya juga gitu, bahwa mungkin orang udah tahu kalau dia yang posting, ini pasti dia karena dia dibayar nih, karena sebenarnya dia nggak pakai itu pun memang bagus lah kayak gitu. Tapi sebenarnya sampai sejauh ini sih itu masih pengaruh banget gitu. Pengaruh bangetnya itu mungkin masih 80% gitu. Kenapa? Karena kalau kita sih bilangnya KOL ya, Key Opinion Leader gitu. Jadi Key Opinion Leader ini ada yang micro, ada yang micro, ada yang hybrid. Ada yang makro, ada yang mikro. Aduh, susah banget sih aku ngomongnya. Jadi kalau yang makro itu biasanya ini sambil ngerjain PO lagi Bang. Kenapa? Barangnya masih ada. Ya. Jadi nggak, ini SPG. Jadi kalau misalnya jam 11 misalnya ya Kak Ulil. Iyalah, ini belum selesai pun. Kalau misalnya dia mau pakai yang makro, artinya dia sudah tahu bahwa si KOL ini followersnya banyak, kemudian dia punya influence yang besar gitu. Jadi biasanya itu kalau KOL yang makro itu biasanya artis atau misalnya mamagram, selebgram yang memang sudah luas lah, dia kalau istilah kita namanya mama-mama racun gitu. Jadi dia bisa meracuni orang-orang yang memfollow dia sehingga orang itu akan menggunakan produk yang sudah dia post gitu. Tapi artis itu nggak semuanya makro KOL loh. Ada juga artis yang dia nggak punya influence besar gitu, dia influence-nya kecil. Nah kalau untuk mikro KOL itu
biasanya KOL lokal pun ada gitu. Misalnya dia di area Medan tuh misalnya kayak Mak Betty ya, itu dia termasuk mikro KOL. Dia memang bisa mempengaruhi area sekitar dia aja gitu. Nggak sampai misalnya internasional atau nasional, dia nggak seperti itu gitu. Nah, itu gimana sih cara kita bekerja sama mereka? Sebenarnya gampang sih, sama seperti kita kerjasama dengan artis-artis itu. Mereka kadang-kadang ada yang punya manajer, kadang-kadang ada yang langsung gitu. Tapi apakah itu pengaruhnya besar apa enggak? Balik lagi ke bagaimana bentuk postingan dia. Kayak contohnya misalnya seperti ini. Misalnya gini, waktu itu aku pernah ada sama temen lah ya, kita mau buat satu brand yang dibuat sendiri sih. Dan kita pengen menggunakan satu KOL. Pada saat itu kita mau mengangkat nama Sumatera Utara gitu ya. Nah, kalau Sumatera Utara orang influencer itu siapa sih? Misalnya Babe Cabita gitu kan, misalnya nama yang ditawarkan gitu. Tapi kita coba dulu lihat apa sih isi postingan dia, apakah sesuai dengan brand yang akan dibawa. Karena kadang-kadang ketika kita salah memilih influencer ini, itu malah berakibat fatal dengan brand kita. Contoh misalnya gini, kita mau mengangkat nama Sumatera Utara dengan brand kita ini dan lain-lainnya ya. Ternyata ketika kita buka postingannya Babe Cabita, itu ada beberapa postingan dia itu yang aku yakin banget itu ibu-ibu, bapak-bapak pasti nggak suka dengan bahasa dia. Jadi kita harus hati-hati juga memilih influencer, dan kita harus pelajari dulu dia postingannya seperti apa. Gitu. Jadi contoh misalnya Raisa gitu. Raisa itu postingannya seperti apa sih? Apakah dia memang cocok membawa brand baby gitu. Jadi itu akan berpengaruh kepada image brand kita nanti ketika dia dibawakan oleh siapa gitu sih kira-kira Bang. Oke, sip. Jangan pula ke jenda Munte ya. Siapa itu Bang? Naik gulaku katanya. Oh iya. Itu. Jenda Munte. Ya. Nanya nanti dia bacakan pertanyaan itu kan Bang. Iya. Kayaknya yang dari Medan lagi hit itu yang Indonesian Idol itu ya, siapa? Emilia Sinukamban. Yang mana? Dari Medan. Indonesia Idol yang mana? Yang penyanyi itu? Iya, penyanyi. Yang mana Bang? Bukan ya? Emilia Sinukamban nggak salah namanya. Emilia? Dari Medan itu. Dari Medan. Oh ada ya? Bukan yang juara itu yang tahun lalu. Bukan. Ini baru yang sekarang ya masalah. Indonesia. Gitu. Indonesian Idol yang sekarang. Itu lagi hit itu deh. Oh ya Bang. Ya, terima kasih penjelasannya Kak Ulil, Kak Yosi. Terima kasih, sangat-sangat membantu, sangat-sangat bermakna. Sama-sama Bang. Kayak mana nih kita Enceng? Tutup aja lah ya, jam 11. Enceng. Malam nanti, malam kali pulangnya. Pulang Bang. Nggak ada sudaku ya, sekolah malam. Nggak ada, becak pun saya dicuri. Nasi goreng kan dekat ya. Di mana? Nasi goreng kebun kan sirih. Iya kan dekat itu. Kami udah nggak boleh makan nasi goreng ketua. Ingat ini apa? Kolesterol jantung. Ya udah, kalau memang nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin tadi kan Kak Yosi udah menawarkan kalau ada yang mau belajar boleh berkunjung di kantornya di mana Kak? Di Karya. Oh bukan ya? Citra Wisata. 7. Promosi kayaknya. Anakku satu daftar ya. Yes, Kak Yanti, Kak Yulianti. Kak Yulianti. Ada Kak Yanti, ada Bu Hakim rupanya. Mana? Itu ada. Oh iya, mana Kak Yanti dari tadi dia manjat ya. Oke, teman-teman. Kita kayaknya mau tutup ya. Makasih banyak ya Kak Yosi atas sharingnya. Makasih Mak Yos. Yang sangat keren, bermanfaat. Iya, amin. Makasih juga buat teman-teman yang lain. Ya. Nah, kita yang udah hadir hari ini, Bang Edison udah live ya?
Oh belum. Udah. Jadi kita nanti minggu depan ada sharing dari Bang Edison ya, jangan lupa. Wis, ini fotonya nih zaman dulu. Fotonya ngeri ya. Waktu masih muda Bang. Iya. Bang HP nggak kelihatan nih. Iya. Ada nih Bang, di ujung Bang, di ujung. Oh yang moto, Bang yang Rik, moto. Bang Rik. Yang moto kali. Yang moto. Bang Rik masih muda kayak itu, Bang Rik. Ya, jadi minggu depan kita ada sharing dari Dari Bang rambut yang Edison baju hitam ya. Topiknya adalah healthy at 40. Iya. Jadi untuk kita yang udah 40-an ini mungkin Jelita bagus ya. lah. Jelita ya, jelita. Dalam Ya. 5 tahun. Ya kan Bang Edison. 50. Terus minggu, jadi di Desember kita rencana hanya ada 2 topik dari Bang Edison dan Bang Roy Sinurat. Lalu di minggu ketiga kita ada acara namanya kontemplasi. Jadi kayak renungan akhir tahun lah, karena kita tahun ini tuh sudah melewati banyak cobaan ya menurut aku. Dan ternyata kita masih survive gitu. Jadi kita butuh kayak merenung, kayak apa ya, planning kita ke depan tuh seperti apa. Artinya mungkin di tahun-tahun di bulan-bulan belakangan ini udah banyak yang kita lewati gitu. Nah nanti di acara kontemplasi itu kita banyak hadiah dan kalau teman-teman ada yang mau jadi sponsor juga boleh, masih dibuka kesempatannya untuk jadi sponsor gitu. Oh iya, tadi yang terkait Kak Yosi tadi ngomong tadi, Mak Yos, yang tadi ada permintaan apa, Mak Yos, untuk dibikin juga untuk lintas ke SMA 5. Oh iya itu gimana ya? SMA 5. Jadi kita bikin ya kayak gini, open untuk alumni, untuk anak-anak atau apa? Semua ya? Untuk siswa SMA 5 gitu. Oh, Kuotanya untuk dapat tuh, siswanya. Untuk siswanya. Ya, untuk siswanya. Oh, bisa aja. Jadi memang kebetulan ini kan license-nya bisa sampai 100 ya. Mungkin bisa kita open juga kali ya ke lintas angkatan kali ya. Boleh. Sebenarnya memang untuk beberapa senior kita ada yang pengen ikut sih Bang sebenarnya anak bulan 3. Cuma ya itu kita kayak kombur-kombur gini udah jadi formal jadinya. Iya benar. Jadi up ini jadi ada peningkatan lagi kan ke depannya. Iya. Boleh aja. Nanti coba kita diskusikan dulu ya. Boleh. Kak Yosi tadi tuh yang minta siapa? Dulu dia pernah jadi wakil komite sekolah. Oh, wakil komite. Tapi nggak apa-apa sih, bisa di Namanya dulu Pak Banwara. apa? Banwara. Bukan. Jadi? Bahdin Nur Tanjung. Oh, nggak kenal. Baru dia wakilnya katanya tadi. Dia nggak mau bilang, kayaknya dia alumni SMA Limper kayaknya ya. Iya, jadi teman terus terang aja ini ada saudaraku juga, ada beberapa saudara. Bang, boleh ikut nggak? Iya, Boleh aja, cuma ganti aja namamu, aku bilang. jadi Hadi. itu saudaranya Domen juga ada tuh. Nggak, sebenarnya mungkin lebih ke anak SMA 5 dulu kali ya Bang ya? Iya, Nah, anak SMA 5. terus aku sih rencananya gini ke depan gitu, karena setelah aku lihat gitu, mungkin beberapa teman kita belum pede untuk menyampaikan ya. Nanti sekali-sekali kita boleh juga undang narasumber yang expert, misalnya dokter kulit, misalnya kayak gitu kan, boleh kan? Boleh. Tapi bukan anak SMA 5 gitu. Jadi dokter kulit yang dia mau menyampaikan sesuatu, tapi dia promote klinik dia gitu, nggak apa-apa kan, kayak gitu. Ada dokter kulit dari SMA 5? Ada. Enak. Nggak payah kayaknya. Agak payah lah itu. Enak ya. Agak payah kalau itu. Domen langsung tahu ya. Yang mau aja lah, yang mau. Nanti kita diskusikan ya. Maya Estianti. Matis tuh. Iya. Kita Maya Romantir ya. Apa itu Maya Romantir? Maya Romantir mah jadul kali. Nah, boneka Mak Yos. kayak gitu kan. Kan emang iya, zaman kita tuh. Iya, tua kali Mak Yos ya. Waktu zaman-zaman Apitson dulu ya. Pitson lagi. Richie Ricardo. Lupus. Apa? Yang Lupus. bukan Richie Ricardo Bang, yang suka pakai baju putih kalau nyanyi tuh, siapa namanya? Kayak model Elvis gitu dia, baju putih semua, bajunya celananya putih semua.
Bukan Richie Ricardо, satu lagi loh. Oh, Ricky. Ada Penyanyi Indonesia. penyanyi. Penyanyi Indonesia. Oh, itu sih, aduh, penyanyi zamannya Eli Kadam. Apa lagi? Iya, si Rafiq ya. Bukan. Penyanyi dangdut. Panjang juga tuh kan. Enggak, Penyanyi pop. Udah tua banget ya. Penyanyi pop. Tito Sumarto, Tito Edi Sulutonga. Bukan, sama angkatan bapak kita Itu anak itu. pramuka itu. Bukan Andre kan? Saputra. Tito Bukan Sumarsono Andre. bukan. namanya. Itu Kapolri. Ayo Andre Hanusa. Tas. Bukan kan? Bukan Tito. Enggak, Andre Hanusa bukan ya? Bukan. Bukan. Krisya lah. Lupa aku namanya. Krisya lah. Akil. Ada lupa wak namanya, nanti lah kok ingat. Angkatan siapa? Angkatannya itu juga, angkatannya Rian Hidayat nih, Ardila gitu-gitu juga sih. Yang Jadi rambutnya Dores lah. panjang terus agak tinggi ke atas disasak gitu kayaknya. Iya. Jadi Dores. Enggak pakai gel gitu, bukan Ya, dari aku ingat wajahnya, cuma lupa aja Iya, namanya. iya. Asal jangan Ramona Purba aja. Apa tuh bang lagunya bang? Ingat nggak lagunya bang? Ada. Yang rame-rame dia rame-rame banyak cewek-cewek di sebelah dia itu. Ingat pula tuh video klipnya. Ari Bowo. Bukan. Ari Bowo kan nggak penyanyi. Kan ada tuh yang mulai kayak Didi Dores. Oh, yang pakai kacamata ya? Iya, udah almarhum kan? Iya, udah meninggal. Apa? Iya, Lari Wibowo kan? Iya. Iya, racun di tangan kiriku. Goblok tuh. Bukan. Goblok kan di radio. Salah. Apel sama kali itu. Tapi penyanyi yang awak favorit dulu itu Imaniar. Rambutnya diikat samping. Kacau. Atau itu kali Yopi Latul bukan? Bukan lah Yopi Latul kan ini lain itu dia. Waduh, siapa itu ya? Nantilah kita cari. Penasaran. Gampang lah itu, gampang. Jadi kayak mana tuh bang yang itunya? Ya nanti kita bicarakan lah kali ya Kak Ulil Wanitia. Nanti kita ini analin yang untuk apa? Untuk narasumber dari luar IK5, terus kemudian partisipan yang di luar angkatan 94. Nah itu nanti kita diskusikan lagi lebih lanjut. Iya. Oh ya, bisa motong nggak sebentar? Boleh. Teringat yang tentang ini narasumber. Kalau nggak salah dulu kan pernah ya aku WA-an sama Lehardi juga ya. Tentang itu. Apa, kan di kita ini kan di IK5 kan ada juga beberapa orang yang bisa menjadi narasumber. Nah sekarang kita kebalikannya, kita menjadi narasumber tempat lain bisa nggak? Bisa aja sih. Nah, itu dia. Itu tergantung personalnya Bang Domen lah. Iya tergantung. Sama Lerik juga lu pernah aku ngomong kan? Iya. Maksudnya dia topiknya apa, terus yang Ya terserah sama narasumbernya. Mau narasumbernya bingung itu nanti. Iya, terus audiensnya yang apa kan? Kalau kita kan audiensnya udah jelas nih, berarti bahasanya nanti enak gitu. Bahasanya enak. Ini jangan-jangan nanti yang orang-orang tua juga harus menyesuaikan. Jadi dia kalau bisa gini Bang Domen, dia udah dikasih topiknya. Jadi misalnya gini, oh kayak kemarin aku kan Kak Yosi ngasih ini ya, sharing apa ya? Nah aku langsung kasih ini gitu. Jadi dia nggak bingung gitu. Kayak Bang Edison juga kemarin gitu. Bang Edison nanti jadi narasumber ya, apa ya Yul? Gitu. Nanti aku yang pilihkan gitu. Jadi dia harus udah kita siapkan mau topik apa ya. Nah dari permintaannya apa? Apakah misalnya mereka minta, oh kami pengen sharing tentang IT misalnya, ya udah berarti kan udah tahu orangnya Bang HP misalnya kayak gitu, udah tahu gitu. Oh, jadi bukan tergantung dari narasumbernya ya, soalnya kan narasumber yang lebih mengetahui apa yang bisa dia terangkan. Ya memang benar. Kalau mau ini aja suruh aja jalan-jalan ke YouTube kita gitu kan. Nah itu kan banyak ya, tuh. Boleh. Mau yang mana nih gitu kan, berarti kan nanti udah tahu nih, oh ini spesialisnya kayak Kak Dina spesialisasinya di komunikasi.
public speaking gitu kan, ada yang Iya, iya. dokter, ada dokter gigi, terus ada yang Psikolog. kementerian gitu. Iya. Seru aja jalan-jalan. Lah itu main. Di like dan subscribe gitu. Jangan lupa subscribe ya kan. Jangan lupa gitu. Masih dikit kali lah itu subscriber kita itu, aduh. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu kan Dari kecil menjadi besar. itu kan untuk ini kita, kalangan kita aja. Iya. Jadi sebenarnya ini termasuk branding. Kayak misalnya Kombur Ika 594 ya, supaya jadi besar kayak mana, kita buatlah Instagramnya, branding seperti apa, harus kita komunikasinya seperti apa, target market kita siapa gitu. Jadi memang sih sebenarnya kita dari tim Kombur Ika 5 itu rencananya ke depan memang membuat ini menjadi besar gitu. Kayak misalnya tiba-tiba kan ada yang ya udah yuk kita bikinin di sini. Itu sebenarnya dalam jangka waktu sesingkat ini sebenarnya kita nggak mikir ke situ sih, belum gitu. Kita masih kalangan kita sendiri karena tujuannya yang pertama silaturahmi, kedua supaya bisa saling kolaborasi. Apakah misalnya tadi Kak Yosi ternyata bisa collab sama Kak Yanti, atau misalnya bisa collab sama Bang HP gitu. Jadi itu sih tujuan utamanya. Terus yang ketiga ya supaya kita belajar seperti yang dibilang Kak Dina gitu, gimana sih cara berbicara di depan orang, karena itu untuk profesi masing-masing pasti penting gitu. Betul. Nah, di sini proses belajar sebenarnya, proses belajar. Karena life is learning process kan, nggak ada kata tua untuk belajar. Mak Yos keren belakangnya ya. Bang, kalau misalnya kan untuk siswa-siswa SMA 5 misalnya nanti kita mau bikin, mungkin pembicaraan jangan satu, mungkin ada 2 gitu, atau ada nanti pembandingnya misalnya, atau penanggap misalnya. Jadi biar satu orang tuh bicaranya cukup misalnya 30 menit aja, nanti ada yang lain gitu. Karena siswa ini kan pembosan Bang, kayak kita memang fokus ke satu pokok bahasan, kita bisa tahan gitu. Kalau anak-anak ini kan distract-nya cepat kan hilang gitu. Ya, konsentrasinya betul, gitu. Betul. Boleh juga itu, ayo. Atau nanti dikolaborasikan aja 94 sama siswa. Boleh Bang. Cuma nggak tahu kuotanya bisa banyak nggak tuh Bang? Ya, jadi gini, bisa kita kebetulan YouTube kita sudah aku daftarin untuk bisa live streaming. Dan udah bisa langsung live streaming, nanti orang nggak usah mesti pakai Zoom, tapi dia live streaming dari YouTube-nya kita. Ya, gitu. Ya bisa, jadi nggak perlu nggak perlu masuk Zoom. Jadi dia buka YouTube aja channel kita. Nah dari situ dia misalnya udah 100 nih, siapa ini kita partisipan kita udah 100, udah nggak bisa lagi, dia bisa buka YouTube, udah dia lihat as it is apa yang ada di Zoom itu gitu. Tapi dia nggak bisa komen dong. Iya betul. Memang nggak bisa interaksi, tapi dia chatting lah. Tapi di YouTube bisa kasih komen deh tuh Kak. Bisa. Oh ya bisa ya. Bisa. Gitu. Mantap lah. Ya udah sip. Kita punya 2 aja ya, IG sama YouTube aja ya. Ya makanya di like dong kalau Kak Ulil ini, kalau Kak Ulil posting di like, komen. Kak usul postingan IG kita nggak cuman bikin acara kayak gini aja, mungkin ada yang acara selamat ini selamat itu kali ya, kayak hari guru gitu ya. Terus ada sekarang kan microblog gitu kan, blog itu cukup di Instagram misalnya 5 postingan yang pakai slide itu, misalnya cara gigi sehat pandemik ini dah gitu. Itulah masalahnya awak nggak sempat. Harus ada yang sebenarnya kan manajemen gini, sih. Waktu pas pertama buat itu aku juga rencana gini, nanti kalau ada tahun baru Natal tuh pengen buat lagi tuh kayak di Instagramnya kamu kan selalu kita setiap kali ada hari-hari besar tuh kayak Diwali atau Christmas itu pasti kan ada itu kayak gitu. Ucapkan gitu lah. Ya. Ini aja mungkin Kak Ulil, kayak ini kan kita hari ini gitu kan ya. Ya kan ada mungkin Mak Yos sharing sharing materi. Bahannya. Ya boleh. Bahannya nanti poin-poinnya Yos.
di Ya. screenshot, nah itu Ya. di capture, nah itu aja jadi apa? Jadi Slide, bisa ya. slide di situ kan. Atau Enggak, aku memang udah ada rencana kayak gini. Jadi ketika ada satu topik nih, terus kita bikin poin-poinnya. Jadi misalnya kayak brand activation satu ini, terus nanti di slide keduanya ada yang di slide pertama kan tentang ininya tuh apa sih namanya? materi. Posternya, yang keduanya itu tentang materinya tapi singkat gitu. Betul, iya. Iya, itu cuman aja kan. masalahnya aku nggak sempat buatnya. Oke. Jadi kayak misalnya ya memang bener sih, ada sih yang bilangin aku nih kayak robot gitu. Jadi aku nih kayak robot, jadi semua teratur. Jadi kalau hari ini pasti aku posting ini, hari ini pasti posting ini. Terus hari ini aku kerja dari jam segini sampai jam segini, jam 5 aku pasti pulang. Sampai rumah aku gini-gini. Memang aku kayak robot sih, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi itu yang membuat apa ya? Karena kayak bentuk tanggung jawab aja gitu. Aku tanggung jawabnya harus posting ini, aku tanggung jawab